Yang mau lancar, sukses, jalanin plan digital marketing tahun 2026, tonton sampai habis ya. Aku bakal spill 6 tren digital marketing terkini yang bakal ngaruh banget di 2026. Kalau kita nggak adaptasi ya siap-siap aja ditinggal audiens, traffic, dan ROI. Pertama, brand recognition jadi penentu. Mungkin ada sebagian marketer tuh masih terlalu fokus ke klik dan traffic gitu ya. Padahal yang harus dicek duluan adalah ada nggak orang yang cari brand kita? Makin naik atau makin turun, atau malah nggak ada yang nyari gitu. Coba aja masuk ke Google Trends, ketik nama brand kamu di situ dan lihat hasilnya. Karena rata-rata orang tuh sekarang butuh banyak touch point sebelum beli. Mereka cari-cari, googling, walaupun belum tentu klik. Dan pencarian Google saat ini tuh juga makin ke arah no click. Apalagi ada AI generative search. Mau tahu apa aja udah ada AI overview-nya tanpa harus kita klik websitenya. Artinya, brand recognition jadi penentunya. Klik tentu tetap penting, tapi brand yang dicari orang karena lebih dikenal bisa jauh lebih tahan lama. Kedua, ini era multi-search, bukan Google aja. Orang sekarang nggak selalu pakai Google, banyak yang langsung search info juga di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Marketplace, atau di App Store. Dari mulai cari review skincare, rekomendasi makanan, atau produk lainnya. Jadi, brand kita harus mudah ditemukan di platform-platform itu juga. Google tetap penting, tapi cuma salah satu pintu. Optimalkan konten kita juga untuk pencarian di IG, di TikTok, di YouTube, di Marketplace. Intinya hadir di tempat audiens kita berada dan nyari produk kita. Ketiga, AI agent itu cara baru scale bisnis. Di 2026, AI itu bukan cuma tools, tapi ini juga tahunnya AI agent. Dimana ini bukan sekadar chatbot, tapi AI jadi semacam tenaga kerja digital. Mulai dari untuk auto reply DM, customer support, upsell otomatis, rekomendasi produk personal, sampai kualitas follow up stabil 24/7. Bukan berarti semua tim diganti robot, tapi kombinasi manusia plus AI yang bisa bikin tim kita lebih bisa fokus mikir strategi atau hal yang krusial lainnya. Keempat, jangkau audiens global dengan konten multibahasa. Banyak pelaku usaha sadar, market Indonesia itu juga makin lama makin kompetitif. Di sisi lain, internet itu kan pasar global, dan ada teknologi atau ada tools yang bisa memudahkan. Karena di 2026 pertumbuhan besar bisa datang dari market internasional. Jadi jangan batasi pemasaran kita ke satu bahasa aja atau satu negara. Sekarang kan banyak tools untuk menerjemahkan atau mendubbing konten kita ke berbagai bahasa dan itu bisa dimanfaatkan. Bisa juga dioptimalkan SEO multibahasanya juga agar audiens bisa nemuin kita juga. Jadi kalau memungkinkan untuk kita, kenapa enggak sediain konten multibahasa untuk menjaring traffic, leads, atau penjualan global. Kelima, podcast dan audio itu channel underrated tapi powerful. Katanya YouTube makin kompetitif, website atau blogging juga udah terlalu banyak dan jenuh. Sementara podcast, sebetulnya jumlah podcast itu yang aktif di seluruh dunia masih lebih kecil dibanding yang lain. Sementara pendengar audio itu juga potensial, loyal, punya daya beli, dan konsumsi kontennya juga konsisten. Buat brand, apalagi personal brand, podcast itu semacam jadi jalan pintas untuk nuansa trusted expert. Kalau merasa belum siap untuk podcast full, bisa aja mulai dari micro podcast atau potongan audio dari YouTube atau podcastnya kolaborasi. Keenam, social commerce is the front door. Kebiasaan orang Indonesia juga cukup besar nih bergeser dari search googling, kemudian baca website, kemudian beli. Sekarang jadi makin menonjol, lihat live, lihat kreator review, kemudian klik beli. Jadi social commerce itu akan makin melonjak dan jadi pintu depan untuk jualan. TikTok Shop, Instagram Shop, YouTube Shopping, semuanya udah jadi mall digital. Website resmi tetap penting untuk info detail ataupun transaksi, tapi seringkali perjalanan customer itu dimulai di sosmed. Jadi di 2026, kalau brand kita lagi genjot penjualan, ya perlu rajin jemput bola, rutin live, bikin konten reels atau TikTok yang engaging, dan kolaborasi dengan kreator. Kalau nggak aktif di sosmed, banyak calon pembeli kita mungkin nggak akan menemukan brand kita. Jadi itulah 6 tren digital marketing terkini menuju 2026. Semoga poin-poin tadi bisa jadi bekal buat kita nyusun strategi ampuh. Dunia digital marketing terus berubah, tapi kalau kita cepat belajar dan adaptasi, kita bisa tetap relevan. Tetap semangat teman-teman!